Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabikul Himam, mahasiswa informatika dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dua model mesin learning yang telah saya buat. Nah, untuk model pertama, yaitu model mesin learning yang menggunakan CNN. Model ini dapat mengidentifikasi tulisan tangan yang berupa angka 0 sampai dengan 9. Oke, mari kita langsung membahas kodenya. Ya, di baris pertama di sini ada import TensorFlow. Di TensorFlow ini kita gunakan untuk membangun dan melatih model yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya di baris kedua di sini kita akan mengambil komponen-komponen pembangun model CNN kita, yaitu layer, model, dan fallback. Selanjutnya di sini di baris ketiga, nah, kita juga akan mengambil data set dari Menis. Ya. Data set ini memuat eh, data yang berisi 60.000 data latih dan 10.000 data uji dalam bentuk gambar 28 kali 28 pixel. Nah, terus selanjutnya di sini kita mengimport NumPy. NumPy ini untuk memodifikasi data yang kita dapatkan. Baik, eh, lanjut ke bagian selanjutnya di baris ketujuh, yaitu kita mengambil data set tadi ya yang atas. Jadi kita data di baris ini dataset yang kita ambil akan dibagi menjadi dua, yaitu data untuk latihan dan data untuk testing atau pengujian. Lanjut ke bagian selanjutnya yaitu normalisasi data. Nah, untuk pada baris 10 ini kita normalisasikan datanya dari tadinya 0 sampai 255 pixel menjadi 0 sampai 1 pixel. Jadi tadinya 0 sampai 256 pixel, jadi 0 sampai 1 pixel. Nah, untuk baris ke-11 dan 12, ini tuh penambahan dimensi baru. Nah, yang tadinya dari 1 atau 60.000 data kali 28 pixel kali 28 pixel, dan di ini angka 1 ini yaitu penambahan eh, grayscale. Grayscale ini merupakan skala warna yang hanya memiliki intensitas hitam ke putih. Grayscale hanya memiliki satu channel yang mempresentasikan intensitas cahaya, di mana untuk eh, angkanya, angka 0 itu untuk hitam dan 255 untuk putih. Ya, jadi yang ini tuh penambahan grayscale untuk data latih dan yang ini penambahan grayscale untuk data uji. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian layer. Oke, tuh dari sini sampai ke sini itu adalah kode untuk layer. Nah, untuk baris ke-15 ini kita inisiasi layer bertumpuk yang akan kita buat. Oke. Untuk selanjutnya yaitu layer pertama. Dipastikan layer pertama ini harus input layer ya. Sini kita akan menginput data set yang tadi. Nah, ini itu 28 kali 28 yaitu 28 kali 28 pixel, dan satu ini adalah grayscale yang kita tambahkan tadi. Oke. Untuk layer kedua kita menggunakan layer Con 2D, yaitu atau layer konvolusi dua dimensi, yaitu layer yang menerapkan filter kernel ke input untuk mendapatkan fitur yang lebih baru, menghasilkan fitur yang baru. Nah, di sini eh, untuk formatnya ini tuh adalah banyak filter yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan 16 filter, dan ini adalah ukuran filter. Nah, terus di sini kita menggunakan fungsi aktivasi relu untuk model memahami nonlinear. Terus untuk selanjutnya di baris ke-18 di sini ada layer max pooling, yaitu untuk memperkecil memperkecil skala dari atau ukuran gambar yang telah kita masukkan ya. Ya, misalnya di sini 28 pixel ya. Terus diperkecil
jadi 14. Jadi itu 28 bagi 2 gitu ya. Jadi pas masuk ke layer selanjutnya, di sini bukan 28 kali 28, melainkan 14 kali 14. Tuh. Ya. Untuk selanjutnya, di pada layer keempat, ini sama saya seperti layer kedua. Di sini bedanya kita tambahkan eh, filter yang kita gunakan. Penambahan filter ini dikarenakan ukuran gambar yang mengecil. Jadi informasinya lebih padat dan untuk mengimbangi kehilangan informasi, kita harus menambahkan filter yang lebih banyak. Terus di layer selanjutnya sama seperti layer ketiga, yaitu pembagian skala yang tadinya 14 dibagi dua menjadi 7 kali 7. Jadi gambar kita di layer ini akan menjadi 7 kali 7. Nah, untuk selanjutnya sama juga seperti layer konvolasi dua dimensi yang lain. Nah, di sini kita menambahkan ada sedikit perbedaan di mana ukuran filter yang kita gunakan yaitu 3 kali 3. Ya, hal ini dikarenakan jika kita memaksakan ukurannya menjadi eh, menjadi seperti yang lainnya yaitu 5,5, maka akan terjadi error dikarenakan output yang dihasilkan menjadi minus dan itu tidak boleh. Untuk layar selanjutnya ada flatten. Yang ini tuh untuk mengubah data metrik menjadi vektor satu dimensi. Selanjutnya ada layer descent. Yang itu untuk menginisiasi neuron yang aktif. Jadi di sini kita menggunakan 64 neuron. Terus untuk layar selanjutnya di sini ada dropout, yaitu untuk mengurangi overfitting. Di sini layer terakhir ya, pastinya layer output, di mana kita menghasilkan 10 output, yaitu 0 sampai dengan 9, dan menggunakan fungsi aktivasi softmax. Baik. Ya, lanjut ke bagian selanjutnya yaitu kompilasi model. Nah, untuk model ini kita menggunakan algoritma optimalisasi yaitu ADAM. Untuk selanjutnya kita yang digunakan itu loss function untuk mengurangi kesalahan dalam melatih model ya. Untuk loss function yang digunakan yaitu ini. Terus selanjutnya ada matrix. Matrix ini digunakan untuk mengevaluasi model, ya, mengevaluasi model. Lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini ada fungsi early stopping. Fungsi early stopping ini untuk memberhentikan pelatihan apabila model mengalami stuck atau tidak mengalami kemajuan. Di sini kita eh, inisiasi pasien atau apa ya, kreditnya gitu. Jadi ketika dia tidak ketika model ketika model tidak mengalami peningkatan dari setelah 2 epoch, maka pelatihan akan dihentikan. Ya. Selanjutnya di sini ada model checkpoint. Model checkpoint ini untuk menyimpan model terbaik. Misalnya eh, ketika epoch pertama kita model kita memiliki akurasi 10.000 dan eh, loss-nya 2.000 ya. Terus maka model tersebut akan disimpan di pada data ya. Terus ketika berlanjut ke epoch kedua, misalkan model mengalami peningkatan, yang mana kita mendapatkan akurasi 11.000 data dan loss-nya hanya 1.000 data. Nah, maka eh, yang tadinya model pertama itu disimpan, maka akan digantikan oleh model kedua. Nah, tapi jika misalnya
pada epoch ketiga, model kita tidak mengalami peningkatan, eh, melainkan mengalami penurunan. Eh, Misalnya akurasinya dari 11.000 menjadi 10.500 dan lossnya 1.500, maka model tersebut tidak akan disimpan. Jadi model yang disimpannya akan tetap model yang kedua. Ya. Terus untuk selanjutnya yang ini yaitu untuk melatih melatih model. Approach yang kita gunakan itu 6 atau pengulangan ya, 6 kali pelatihan. Nah, terus di baris ini yaitu untuk memanggil fungsi early stopping tadi ya. Untuk pada eh, baris ke-42 ini yaitu untuk menguji ya, pengujian pada model yang telah kita latih. Nah, terus pada baris terakhir di sini adalah hasil dari pengujian model kita. Kita run ya. Ini agak sedikit lama. Oke, untuk proses running-nya telah selesai. Nah, mari kita jelaskan outputnya. Pada bagian ini tuh kita mendownload dataset yang akan kita gunakan. Ini bagian ini untuk menginisiasinya. Terus untuk bagian ini sampai sini, nah ini tuh adalah pelatihan model. Mana kita melatih model dengan 6 kali epoch atau 6 kali pelurangan. Nah, untuk epoch pertama, model mendapatkan akurasi 0,85 dan lossnya 0,44. Itu ya. Untuk sebagian ini tuh ini adalah pelatihannya, dan yang atas ini yang ada warnanya ini adalah fungsi dari model checkpoint tadi yang di atas. Nah, di setelah pelatihan kita menghasilkan hasil model akurasinya segini, maka model tersebut akan disimpan. Epoch kedua akurasinya mencapai 0,98 dan lossnya 0,06. Nah, karena model ini lebih baik daripada eh, dari epoch sebelumnya, maka dia akan disimpan. Ya. Untuk selanjutnya pada epoch ketiga akurasinya mencapai 0,98, 0,987 dan lossnya 0,004. 0,04. Nah, karena model ini lebih baik dari model sebelumnya, maka akan disimpan juga. Nah, untuk epoch keempat, model mendapatkan akurasi 0,9910 dan lossnya 0,0310. Nah, karena ini juga sama, lebih baik daripada model sebelumnya, maka dia akan disimpan. Baik, untuk selanjutnya itu epoch kelima. Nah, di sini seperti ini mendapat akurasi 0,9924 dan lossnya 0,0252. Dan selanjutnya epoch terakhir di sini kita mendapatkan akurasi 99,331 dan lossnya 0,0221. Nah, dan di sini tuh bagian pelatihan atau pengujian modelnya ya. Di sini kita mendapatkan hasil akurasi model 99,23%. Jadi akurasinya cukup tinggi. Ya, bisa disimpulkan model CNN ini berhasil ya. Jadi dengan akurasi yang tinggi. Oke, untuk model pertama telah selesai. Selanjutnya mari kita lanjut ke model kedua, yaitu mesin learning yang berbasiskan LSTM. Mesin learning ini dapat mengidentifikasi komentar pada film, apakah komentar tersebut adalah positif atau negatif. Baik, kita langsung saja ke penjelasan kodenya. Untuk bagian sini sama seperti
yang model pertama ya. Untuk baris pertama yaitu kita input TensorFlow itu untuk membangun dan melatih model yang akan kita gunakan. Nah, untuk baris kedua ini tuh untuk mengambil komponen yang akan kita gunakan untuk membangun model, yaitu ada layer dan model. Nah, untuk yang selanjutnya di sini itu untuk mengambil dataset yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan dataset MDB yang berisi eh, komentar pada ulasan film. Terus selanjutnya di sini ada TensorFlow plus import sequence, pad sequence, yaitu untuk mengedit padding ya, atau agar paddingnya pada setiap input tetap sama. Baik, lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini ada max fitur atau mengambil eh, kata yang paling sering muncul sebanyak 5.000 kata yang paling sering muncul. Nah, di sini ada max length. Jadi untuk setiap data itu terdiri dari maksimal 100 kata. Nah, terus lanjut ke bagian selanjutnya yaitu pada baris ke-10. Sini kita akan membagi data menjadi data tes, data training dan data tes. Nah, selanjut ke bagian selanjutnya di sini ada ini tuh pengecekan apabila data kurang dari maksimal length yaitu 100, maka dia akan ditambahkan eh, angka 0 di belakang katanya. Jadi kita menyamaratakan data menjadi 100 kata semua. Nah, jika memang datanya kurang, maka dia akan ditambahkan 0. Da- Dan apabila datanya melebihi batas 100, maka dia akan dipotong dari belakang. Dan untuk penambahan angka 0 juga, di sini dia ditambahkannya dari belakang. Ini dan ini sama, yang ini untuk data training dan yang ini untuk data test. Oke, lanjut ke bagian layer. Ya. Untuk layer pertama, di sini layer input embedding. Eh, Input ini mengonversi kata menjadi vektor 64 dimensi. Nah, untuk layer kedua, di sini ada dropout, di mana eh, bertujuan untuk menjadikan model lebih tahan terhadap overfitting. Terus selanjutnya layer ketiga ada bidirectional layer, yaitu untuk model memahami konsep depan dan belakang. Di sini kita menggunakan 64 unit. Untuk layer selanjutnya sama, bidirectional layer juga, tapi dengan pengurangan unit menjadi 32. Pengurangan ini bertujuan untuk memahami pola lebih dalam. Ya. Terus selanjutnya ada desain layer yaitu aktivasi neuron sebanyak 32 dengan fungsi aktivasi relu menjadikan model eh, non-linear. Selanjutnya sama ada seperti sebelumnya ada layer droplet yaitu untuk nambah ketahanan model terhadap overfitting. Untuk selanjutnya yaitu ada layer output, layer output, out, eh, ya, di sini menggunakan fungsi aktivasi sigmoid yang cocok untuk klasifikasi biner yaitu apa, buruk dan baik. Ya. Tuh, selanjutnya ada konfigurasi model untuk algoritma optimalisasi yang digunakan pada model ini sama seperti model sebelumnya, yaitu Adam. Untuk loss functionnya kita ganti menjadi binary cross entropy, yaitu untuk klasifikasi biner, dan metrik akurasi untuk eh, melihat mengevaluasi pelatihan model. Ya. Lanjut ke bagian selanjutnya yaitu pelatihan model.
Nah, kita menggunakan dataset yang telah kita siapkan tadi. Untuk eposnya kita menggunakan 4 kali pengulangan. Batch kita menggunakan 128 batch. Itu ini tuh data yang digunakan pada sekali pelatihan. Terus ini adalah validasi apakah hasil dari pelatihan itu benar atau tidak. Terus yang ini adalah testing. Jadi eh, pengujian lah, pengujian terhadap model yang telah kita latih. Dan ini yang terakhir adalah persentase akurasi model yang telah kita buat. Baik, eh, langsung saja kita akan ini akan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Oke, proses runningnya telah selesai dan di sini kita mendapatkan hasil akhir. Di mana dari watch ini hasil untuk testingnya mencapai 79%. Yang mana ini yang mana ini adalah hasil yang kurang baik. Jadi untuk model ini dibilang kurang bagus untuk dipakai mengidentifikasi komentar positif maupun komentar negatif ya. Baik, itu saja penjelasan dari dua model yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.